Jupiter itu 140 kali besar bumi. Mereka semua tunduk pada perintah Allah. Dan yang kamu saksikan ini baru tata surya. Kita belum melihat bintang-bintang, makhluk yang jauh lebih hebat dan luar biasa, tunduk pada perintah Allah. Kita mulai dari bintang yang paling dekat dengan kita, namanya matahari. Inilah bintang yang terbesar yang pernah ditemukan. Mereka semua berkumpul menjadi satu klaster. Satu klaster. Bermiliar-miliar klaster berkumpul menjadi satu galaksi. Dan di alam semesta itu kamu lihat terdapat lebih 200 miliar galaksi. Rabbana ma khalaqtal hada batila subhanaka fakina adzabannar. Sudah sadar dengan siapa kamu berurusan? Parental ayat merah. Tarik nafas, istighfar. Lakukan dengan khusyuk, lakukan tanpa cari perhatian. Ini urusanmu sama Allah. Tarik nafas, istighfar. Saya sebetulnya sedih, sangat sedih kalau lihat anak-anak seusia kalian tidak mau sholat itu. Sia-sia. Ustadz-ustadzmu akan merasa sia-sia mendidik kalian. Karena ini yang paling penting. Duduk yang baik, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Satu ketika Allah berfirman mengingatkan kita dalam satu ayat yang luar biasa. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah selama ini kalian tidak pernah menyadari bahwa selama ini kalian diperjalankan di bumi ini masing-masing oleh Allah dianugerahi hati. Hati itu gunanya untuk apa? Untuk merasa. Diberi telinga, telinga untuk apa? Untuk mendengar. Diberi mata, mata untuk apa? Untuk melihat. Tapi Allah tegas menyatakannya, sungguh bukan matanya yang buta. Yang buta adalah hatinya yang ada di rongga dadanya. Coba kamu renungkan baik-baik. Apakah firman Allah untuk kalian? Apakah firman untuk kita?
Benar. Benar. Berarti benar, selama ini banyak nasihat yang masuk ke telinga kalian tapi kalian mengabaikannya. Benar? Banyak sekali kebaikan yang kamu saksikan tapi kamu tidak mempedulikannya. Benar? Bahkan coba ingat baik-baik. Maaf, tidak bermaksud mengungkit-ungkit. Ingat-ingat saja. Bukankah setiap saat mau berbuat salah, hatimu tuh selalu berkata, jangan lakukan. Ini tidak benar. Benar? Selalu begitu. Tapi kalian tetap melakukannya. Keberanian apa yang ada di hati kalian selama ini? Kesombongan apa yang ada di hati kalian selama ini? Sehingga kalian berani berurusan dengan pencipta matahari. Atau gara-gara ini kalian sombong? Ini yang membantu sombong. Merasa pintar, merasa hebat, merasa bisa menghitung semuanya. Dan rupanya kalian ini terlalu yakin semua dosa-dosa kalian akan diampuni. Yakin? Yakin tidak? Saya beritahu satu hal, tidak ada dosa yang diampuni. Catat baik-baik itu. Tidak ada. Yang ada adalah diperhitungkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik, yang buruk akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi coba lihat otak yang kamu sombongkan selama ini. Lihat otak yang selama ini kamu sombongkan itu, lihat. Apakah dia kelihatan sombong? Apakah otak ini kelihatan sombong? Sehari-hari di kepala kita posisinya seperti ini. Sedang apa dia? Sedang apa? Bersujud hanya kepada Allah sajalah. Bersujud segala macam langit dan juga makhluk yang bukan para malaikat. Sedang para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Lihat. Untuk apa kau sombongkan kepandaianmu itu? Untuk apa kau sombongkan kehebatanmu? Otakmu saja bersujud. Padahal Allah telah berfirman, dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kepada Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Saya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepertilah kalian, diingatkan tidak peduli, disayang Allah malah menjauh, dicintai Allah berani berkhianat. Sampai-sampai Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana ma'anallahu haqqa. Awalam yakfi bi anna kulli syahid. Kami akan perlihatkan pada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap wilayah bumi ini, bahkan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka Al-Quran itu benar. Apa tidak cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi sesuatu? Apa menurutmu tidak cukup tsunami yang melanda saudara-saudara di Aceh, di Mentawai, di Jepang itu? Tidak cukup. Tidak cukup gempa bumi di mana-mana itu tidak cukup. Atau kalian menginginkan tsunami itu mengguyur Lamongan, baru kamu mencari Allah? Begitu maunya? Lalu bagaimana? Sudah pernah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita? Selain otakmu yang bersujud, pernah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain? Ingin melihatnya?
Jika saya perlihatkan ikhlas tidak mohon ampun padanya. Ikhlas? Ikhlas. Baik, semua lihat tangan kanannya seperti ini. Semuanya. Lalu ikuti apa yang Allah perintahkan itu. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Pandang tanganmu itu, lalu panggil namanya. Kenapa ragu-ragu? Panggil namanya. Mana suaramu? Panggil namanya. Ada apa dengan mulutmu itu? Panggil namanya. Sekuat suara kalian, panggil namanya. Lihat ke depan. Panggil namanya. Untuk itulah diperintahkan pada kita lakukan hal-hal yang baik itu dengan tangan kanan. Tangan yang ada asma Allahnya. Sekarang masing-masing kamu lihat tangan kananmu itu. Lalu coba ingat-ingat apa yang pernah kamu lakukan dengan tanganmu itu. Apakah dengan tangan ini kamu berbuat maksiat? Apakah dengan tangan ini kamu menampar kepala teman-temanmu tanpa alasan? Apa yang kamu lakukan ketika kamu sendirian? Apa yang kamu lakukan ketika tidak ada ustadz dan ustadzah kalian? Apa yang kamu lakukan? Berulang-ulang kamu ngomong, aku takut sama Allah, aku sayang sama Allah. Tapi apa yang kamu lakukan ketika kamu sendirian? Mari, coba tadahkan kedua telapak tanganmu dengan sempurna. Coba tadahkan. Lalu kamu perhatikan baik-baik apa yang Allah guratkan di tanganmu itu. Bukankah garis tangan kita semuanya sama seperti ini, benar? Tidak persis memang, ada beberapa orang yang berbeda, tapi rata-rata kita seperti ini, benar? Tangan kiri kita dalam bahasa Arab tertulis angka 81, benar? Tangan kanan kita ini tertulis angka 18, benar? Berapa boleh dijumlahkan? Apa arti 99 bagi kita? Untuk itulah diperintahkan ketika berdoa itu tadahkan tangan, lalu sebut asmaul husna. Seperti Allah firmankan, hanya milik Allah asmaul husna itu. Maka berdoalah kepadanya menyebut asmaul husna itu. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari menyebut namanya. Tinggalkan teman-temanmu selalu menghasutmu. Tinggalkan teman-temanmu selalu mengajakmu bercanda. Bahkan tinggalkan orang-orang yang mengaku sayang padamu tapi malah menjerumuskanmu. Tinggalkan. Allah berjanji nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Kedua tanganmu itu, apakah dengan kedua tangan ini kalian berbuat maksiat? Apakah dengan kedua tangan ini kalian mengendarai kendaraan menuju tempat-tempat maksiat? Apa yang kamu lakukan ketika kamu sendirian? Apa yang kamu lakukan ketika tidak ada ayah dan ibumu? Apa yang kamu lakukan ketika tidak ada ustadz dan ustadzahmu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu berpasangan? Apakah kamu berpikir Allah akan diam saja?
Apakah menurutmu Allah akan diam saja? Tidak. Satu saat nanti kedua tanganmu itu akan diberi kemampuan berbicara dan melaporkan apa saja yang lakukan di dunia ini. Bahkan kaki-kakimu itu menjadi saksinya. Seperti Allah sudah janjikan di surat Yasin 65. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami tangan mereka, dan beri kesaksian pada kami kaki mereka terhadap apa saja, ya Allah, apa saja yang dahulu pernah kalian lakukan. Coba lihat kedua tangan dan kakimu itu. Sanggup kamu mendengar apa yang dikatakan tanganmu nanti? Untuk itu anak-anakku masing-masing, coba rekatkan kedua telapak tangan itu ke wajah kalian masing-masing serekat-rekatnya. Coba rasakan dengan hatimu. Pantaskah Asmaul Husna itu membasuh wajahmu yang penuh kebohongan itu? Wajahmu yang sering berdusta itu, pantaskah? Coba rekatkan lebih dekat lagi. Gunakan hatimu. Lalu coba renungkan, bayangkan bagaimana jika saat ini kalian sedang berada di hadapan Allah. Renungkan. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudah terlalu jauh kami berjalan meninggalkan-Mu, ya Allah. Terlalu banyak dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kami malu, ya Allah. Kami malu, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Mohon satu saja, ya Allah. Jangan cabut nyawa hamba ini, ya Allah, ketika hamba sedang asik berbuat maksiat, ya Allah. Rabbana tangan kami, kaki kami, mulut kami,
Untuk itu masing-masing kalian dipersilahkan berdoa sungguh-sungguh. Mohon hidayahnya. Silahkan. Cukup. Amin, amin ya rabbal alamin. Tarik nafas. Istighfar. Perlahan buka mata, semuanya buka mata. Lalu panggil namanya. Allah.